Sobat Hino, kembali lagi di podcast Halo Hino on Air, spesial ulang tahun Hino ke-40. Saya James Luhlima, pengamat otomotif. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Subronto Laras. Beliau adalah Komisaris Utama Indomobil Sukses Internasional dan juga Komisaris PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. Selamat pagi Pak Bronto. Pagi. Kan tanggal 17 kemarin kita Hino baru saja berumur 40 tahun. Nggak berasa kalau sudah sekian lama. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana sampai Hino hadir di tanah air gitu Pak. Waduh, kalau saya juga waktu dengar udah tahu-tahu udah 40 tahun ya. Itu rasanya masih sangat saya rasakan waktu kita mulai ya istilahnya memperjuangkan bagaimana supaya di kelompok kami Indomobil ini ada juga kendaraan komersial. Betul. Yang kebetulan pada waktu itu ya memang sudah ada kedekatan daripada pemegang saham sebelumnya. Karena pada waktu sebelumnya itu ada kelompok daripada National Motor Company, itu yang secara kebetulan yang bertanggung jawab terhadap distribusi Hino sama Mazda. Nah terus kalau kita melihat dalam perjalanannya, kelompok ini juga nggak bisa jalan terus terang pada waktu itu karena mendadak pemerintah kita di tahun 75 itu bikin peraturan. Nah peraturannya itu adalah pokoknya semua kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, lalu kendaraan roda 3, itu semuanya sudah harus istilahnya dilocalize, dibuat di dalam negeri. Nah secara kebetulan, ya kami ini yang ya waktu itu juga masih agak awam ya. Tapi karena kami ada permasalahan dengan pemilik misalnya Indohero yang bertanggung jawab sepeda motor Suzuki. Betul. Itu termasuk harus kita ambil nih PT Indohero ini. Nah di situ baru kami belajar bahwa ketentuan pemerintah itu waduh nggak main-main. Jadi kalau kita mau menjual produk otomotif itu nggak ada cerita mesti dibikin. Harus bikin pabrik secara lokal. Ya. Jadi komponen by komponen istilahnya. Tahun per tahun itu tambah. Nilai tambah komponennya. Ya, syukur alhamdulillah sih waktu tahun 76 kami mulai memproduksi sepeda motor. Terus akhirnya Suzuki itu bisa berkembang Pak. Karena saya minta kendaraan roda 4-nya. Yang Suzuki tadinya juga agak reluctant. Karena Suzuki di Jepang juga nggak jual terlampau populer dengan roda 4. Tapi akhirnya ya syukur alhamdulillah akhirnya kita bisa berhasil pada waktu itu membuat pickup Suzuki. Yang kenyataannya akhirnya berhasil merebut pasar. Teruntung tuh ya namanya ya namanya Suzuki. Itu Suzuki pickup masih pakai mesin 2 tak, sederhana sekali. Jadi itu yang kita bisa bikin pada waktu itu. Nah, kembali lagi ke perjalanannya, sudah kita melihat menyelami pasar otomotif, waduh, ini otomotif itu kan macam-macam. Ya. Yang kami udah terlibat ini sekarang adalah pickup komersial. Nah, kami karena bermain di komersial, kami melihat ada potensi besar yang juga sebetulnya kita lihat di kendaraan komersial yang lebih besar. Nah, apa mau di situ ada yang namanya truk, Pak, yang dibutuhkan. Nah, saya melihat di situ memang ada opportunity. Bagaimana kita melihat kendaraan komersial. Nah, kita kan negara kita kan baru berubah dari Orde lama ke 65 dan Orde baru gitu, Pak. Ya, sejak Orde baru ya kita memang akhirnya kelihatan berusaha keras untuk memperbaiki, ya kan? Jadi kita mulai di tahapan itu kita mulai banyak sekali membuat perubahan-perubahan yang memberikan nilai tambah yang cukup besar untuk industri.
Jadi di situ karena pengalaman kita punya komersil kecil, kita merasakan yang besar ini juga ada potensi yang luar biasa. Nah, secara kebetulan memang kelompok usaha yang National Motor. Keluarga Hasimning tuh ya, Pak? Kenapa? Keluarga Hasimning. Keluarga Hasimning ya, sama keluarga Lubis waktu itu. Itu karena dia nggak aktif, terus juga melihat ada potensi, kebetulan mereka punya perakitan NA, National Assembler. Tetapi ya karena waktu itu peraturan misalnya memang memegang kendaraan Mazda sama Hino, tapi karena mungkin pada waktu itu problematik finansial nggak bisa melaksanakan. Sehingga pabriknya yang ada di Pulau Gadung itu, NA itu juga terbengkalai begitu aja. Nah ini semua kita lihat jadi potensi. Karena kebetulan kami tetangganya di situ. Jadi yang namanya Indohero itu berada di nggak terlampau jauh daripada National Assembler yang dekat kawasan industri Pulau Gadung. Pulau Gadung ya. Nah disitulah terus saya mencoba mempelajari kemungkinan untuk bagaimana ya kita ambil alih semua nih yang namanya National Motor itu. Dan memang kembali lagi target kita itu adalah ya keinginan untuk punya kendaraan komersial. Karena saya bisa bayangkan waktu itu kalau saya mau bikin sedan nggak mungkin lah, ya kan? Iya betul. Sedan itu mimpinya terlampau tinggi. Nggak ada yang waktu itu mampu untuk ke Indonesia bikin yang namanya sedan. Termasuk waktu itu misalnya Toyota yang paling besar, ya kan? Di Jepang juga paling besar kan. Tapi kan cuma bikin Kijang. Kijang pun juga yang sangat sederhana. Betul, sangat ya kan? sederhana. Yang sama sekali belum pakai press, ya kan? Bodinya itu masih pakai ketokan segala macam. Nah itu yang terjadi. Jadi waktu itu kita cuma melihat ada possibility, ada opportunity. Kita rasa wah ini coba deh, gitu, ya kan? Kita mengadakan approach. Jadi saya waktu itu berangkat ke Jepang untuk berunding sama bosnya, presidennya Hino waktu itu. Jadi manajemennya itu ya namanya kendaraan komersial kan, jadi ya sangat konservatif dan lain sebagainya. Jadi waktu itu pertemuan saya dengan Presdir Mr. Arakawa itu saya didampingi sama Pak Angki Kamaro. Itu managing director, jadi orang keduanya Indomobil sama salah satu petinggi Sumitomo. Karena memang saya melihat Sumitomo ini memegang semacam lisensi. Jadi sejak awal waktu dia mengimpor secara CBU, yang mengatur itu adalah Sumitomo. Sumitomo. Jadi waktu itu Sumitomo megang yang namanya Hino sama Mazda. Jadi waktu itu semua trading company Jepang lah yang megang. Kayak misalnya Marubeni yang megang Nissan. Nissan, gitu. Betul. Nah jadi ini yang terjadi pada waktu itu. Nah perundingan saya dengan bosnya Hino itu ya dia udah tahu peraturannya. Waktu dengar bosnya akan datang ke situ, dia tahu peraturan Indonesia itu kayak begini gitu. Jadi ya waktu saya udah sampaikan niat kita dan lain sebagainya, dia cuma ya geleng-geleng kepala aja. Ini rasanya nggak gampang. Karena kalau kita mesti bikin pabrik. Pabriknya betul. Ya kan, pabrik. Kalau bikin mobil pickup, dia bilang itu misalnya volumenya bisa besar, ya kan. Kalau truk ini nggak mungkin. Langsung kita bisa bikin besar. Dan yang namanya fabrikan itu sangat tergantung pada volume produksi waktu itu. Belum lagi investasi yang banyak yang mesti dilakukan waktu itu. Ya saya bilang ya kita upaya, yang penting asal niatnya dapat respons yang positif ya kita cari jalan gitu. Karena kebetulan saya bilang kelompok kami ini yang namanya Indomobil itu memang baru saja di take over sama kelompok Salim. Yang saya ceritakan ya Salim ini
akan menjadi among the biggest ya kan perusahaan itu, company di Indonesia. Karena mereka juga sedang bangun pabrik semen ya kan. Lalu Bogasari dan lain sebagainya. Jadi ini yang kebetulan saya melihat opportunity ini marketnya udah ada nih gitu. Kalau bikin semen kan mesti ngangkut semen, ya kan. Jadi ini kira-kira ya similar situation lah. Jadi opportunity itu ada nih terbuka buat kita. Karena kita kebetulan grup yang punya industri yang berat ya. Betul. Karena semen dan lain sebagainya, tepung terigu, udah begitu, tapi tetap sampai akhir pembicaraan itu rasanya masih skeptical. Ya, betul. Jangan mimpi dulu deh, ya karena kita bisa macam-macam kan. Kalau kita bicara sama lawan bicara kita berusaha itu kayak begitu ya kita nggak tahu apakah masalah financing, apakah masalah teknologi, apakah masalah mungkin banyak yang kita nggak bisa raba gitu, apa sih sebetulnya gitu. Nah kembalinya kami dari pertemuan pertama itu ya kita mencoba jalan keluar. Ini apa yang kita bisa lakukan gitu. Jadi, tapi secara kebetulan ini semuanya kan by coincidence ya Pak. Kita itu kan karena ngembangkan tadinya pabrik sepeda motor Suzuki di Pulau Gadung, karena bikin mobil akhirnya pabrik itu saya belah dua. Satu separuhnya untuk sepeda motor, separuhnya untuk bikin kendaraan roda 4 pickup itu yang sederhana. Jadi dibelah dua. Jadi capacity itu jadi akhirnya kan terbelah. Nah terus saya berpikir juga karena waktu itu ada opportunity yang menurut saya Suzuki akan lebih besar lagi. Itu terus saya diberitahukan sama kelompok kami Bank BCA, ya kan, bahwa ada pabrik yang bikin bajai. Kita tahu bajai waktu itu kan sudah dibikin lokal. Betul. Satu-satunya roda 3 itu. Dan itu adalah India punya. Dan mereka menghadapi masalah keuangan dengan BCA. Nah BCA bilang ya kalau memang mau kan pabrik ini udah siap, tinggal pakai aja gitu. Itu berani nggak ambil alih gitu. Saya lihat hitung-hitungan dah kalau memang harganya cocok dan lain sebagainya. Saya langsung periksa kan pabriknya, lokasinya dan lain sebagainya. Dan saya melihat ini opportunity. Karena tanah itu kalau mau diperluas yang tadinya awalnya di sekitar mungkin nggak sampai 10 hektar itu kalau mau diluaskan sampai ke kanan kiri itu mungkin bisa jadi 100 hektar. Jadi waktu itu udahlah, we close the deal gitu. Karena grup sendiri, jadi ada uang kita beranikan aja. Modal nekat lah. Modal nekat, betul. Sehingga akhirnya kita ambil, sesudah kita ambil, wah saya lapor sama Suzuki. Ini saya udah ambil nih, ya pabriknya yang kira-kira hampir 10 hektar besarnya, gimana kita belah. Jadi khusus mobil pindah kemari, motor itu di Pulau Gadung, supaya kita bisa bagi dua, supaya lebih gampang kita mengatur pengembangannya ke depan. Tapi waktu itu ya yang namanya Suzuki karena memang nggak terlalu besar juga perusahaannya. Cukup skeptical. Dia bilang, aduh, cari penyakit aja itu kegedean buat kita gitu. Kita nggak perlu ya kayak begituan gitu. Waduh, pusing juga mau diapain. Sampai akhirnya ya muncullah kesepakatan kita sama Sumitomo, sama manajemen teman-teman semuanya. Kita bilang, wah ini kita coba berunding deh. Ini kalau begini, ini pabrik bisa dipakai buat Hino gitu. Jadi kita tawarkan, yuk kan nggak usah keluar uang lagi, pabriknya udah ada. Lalu stamping facility, peralatan engineeringnya juga udah ada. Karena mereka udah manufacturing lokal kan. Jadi yang kita butuh cuma yang kita nggak punya waktu itu. Ya itulah misi yang kedua, berangkat lagi. Nah sesudah kita jelaskan, kita kasih gambaran, terus dia akan pelajari yang namanya misalnya, yang namanya kendaraan itu kan tiap berapa tahun kan ganti. Termasuk truk juga ganti. Ganti mungkin model. Cabinnya ganti 5 tahun sekali dan sebagainya, modelnya, pintunya dan sebagainya.
Terus akhirnya ada kebetulan satu tipe generasi sebelumnya yang sudah diganti dengan yang baru itu. Nah itu masih ada semua peralatannya. Ya kita bilang kenapa nggak itu aja? Yuk kalian serahkan jadi investasi bersama gitu. Jadi pabrik kita sediakan, yuk sediakan fasilitas alat cetak, ya kan? Stamping. Terus peraturan waktu itu juga harus misalnya mesin kendaraan bermotor waktu itu harus di-assembling. Jadi nggak boleh secara utuh diimpor. Transmisi pun nggak boleh secara utuh. Gardan pun nggak boleh. Jadi waktu itu ya, tapi teman-teman kan udah mulai di sini. Karena peraturan itu agak keras, mengikat. Kalau mau main di otomotif ya mesti punya itu gitu. Sehingga akhirnya ya kita cari jalan. Ya alhamdulillah akhirnya semuanya rasanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita mulailah yang namanya merakit truk Hino di situ. Walaupun ya namanya kalau di pabrikan bikin bodi mobil itu kan mesti ada macam-macam kan. Termasuk kalau yang high quality itu kan mesti ada semacam anti karatnya dan lain sebagainya. Ini kita bikin tanpa itu semua. Yang penting utuhnya bentuknya berwujud adalah ini adalah kabin truk gitu. Sehingga ya mulailah kita di situ. Jadi kita mulai merakit, akhirnya truk itu mulai berjalan dan kita melihat ini ada opportunity. Kita juga mulai masuknya itu ke daerah-daerah yang agak di pedalaman, kayak perkebunan di Lampung misalnya, kayak begitu. Nah ini terus akhirnya banyak para pemakai yang memberikan respons positif. Ini ini truk bagus nih gitu, ya kan? Jadi bagi kita wah ini kesempatan gitu. Nah karena kami udah mulai buka pasar, yang namanya pasar untuk distribusi mobil Suzuki, ini kan nggak bersaing satu sama yang lain. Jadi dengan satu perusahaan dia bisa jual truk, bisa jual pickup gitu. Betul, yang kecil. Nah itu opportunity yang kita bisa lakukan. Jadi beberapa dealer Hino yang terdahulu yang mulai itu ada yang kerjasama sama Suzuki, ada yang sama sekali bikin. Nah yang bikin juga kita melihat macam-macam. Ada misalnya pada waktu itu perusahaan karoseri. Jadi perusahaan karoseri waktu itu ya pendekatan kita sama New Armada misalnya itu Magelang. Ada Adi Putro di Malang. Itu untuk bikin bus tuh? Itu untuk bikin bus. Betul. Tapi kan ini semuanya kan dasarnya dari situ juga semua. Iya kan? Karena belum ada bus yang istilahnya bus pada waktu itu kan nggak ada bus yang sebetulnya yang namanya desain busnya itu seperti buat penumpang. Jadi semuanya masih pakai chassisnya truk. Gitu. Tinggi, posisinya tinggi. Jadi mesti naik tangga gitu. Sehingga akhirnya mereka itu juga akhirnya jadi semacam dealer Hino. Jadi beberapa tuh, di Semarang juga ada satu. Jadi akhirnya kita lihat, wah ini opportunity-nya bagus lah, kita lihat. Nah ini terus berjalan nih Pak. Dan akhirnya memang kita melihat Hino ini ya dengan pengalaman kami sebagai pelaku otomotif ya. Dan pendekatan komersial itu kan ada pickup yang kita tahu. Pickup Suzuki itu sempat jadi rajanya Pak. Jadi ini by surprise, tahun 86 penjualan Suzuki itu nomor 1 di Indonesia. Jadi itu juga membawa mengontrol image daripada Indomobil gitu. Di mobil itu ya, betul. Sehingga akhirnya ya namanya ya inilah. Jadi perjalanan itu akhirnya menjadi menurut saya sangat luar biasa. Dan luar biasanya juga kalau nggak salah ada perempuan di pabrik Hino. Ya begini, jadi kepala pabriknya Bajaj
itu adalah seorang wanita India, Insinyur Ralhan namanya. Nah dia wanita tapi dia ya betul-betul engineer lah. Jadi dia tetap waktu kita manfaatkan yang Tambun akhirnya menjadi pabriknya Hino, mulai dari stamping sampai perakitan engine sampai segala macam perakitan mobil, dia kepalanya di situ. Karena sesudah kita ngobrol sama dia, waduh pengalamannya dia yang namanya bikin bajai walaupun kayak begitu kan nggak gampang juga. Ya kan? Jadi itu Ibu Ralhan itu sampai pensiun ada di Hino. Kalau buat saya pribadi, yang namanya peranan Bu Ralhan itu ya kayak pahlawannya Hino juga gitu. Karena yang betul-betul mulai dari ya permasalahannya kan ini ceritanya kan dari Tambun Bekasi itu kan akhirnya Suzuki mau pakai. Nah, waktu mau pakai saya pusing juga akhirnya pindahkan ini ke National Assembler yang di Pulau Gadung. Iya, Pulau Gadung. Nah, waktu pindah ke Pulau Gadung itu ya kembali lagi si Ibu Ralhan ini yang ikut sama beberapa teman-teman Jepang ya dari Hino. Orang Jepang kagum dong karena biasanya kan dunia otomotif itu dunia laki-laki gitu. Dan sampai sekarang masih sehat nih. Jadi usianya juga hampir sama saya. Kemarin baru kirim Happy Holidays gitu kartu. Dia lagi olahraga pagi dengan usianya gitu. Jadi ya tapi ya pindahnya itu smooth semua. Bisa berjalan dengan baik ke Pulau Gadung. Nah itu terus akhirnya disitulah kita jadikan semacam pusatnya kegiatan untuk memproduksi Hino. Tapi ya akhirnya kan volume kan volume membesar ya, sehingga membutuhkan pabrik yang lebih besar. Nah ini tentunya akhirnya ya disitulah mulai peranan daripada manajemen Hino juga berubah. Karena waktu itu ya mungkin pada zaman saya mungkin sejak kita berunding terus mungkin berjalan sekitar 5-10 tahun itu masih relatif ini berbeda engineering. Karena ini semuanya pure orang-orang Hino. Nah sesudah itu kelihatannya Hino gabung sama Toyota. Nah memang sejak bergabung sama Toyota, Hino itu menjadi perusahaan yang agak berbeda. Di Jepang ini ya, Di Jepang. Ya termasuk jadi apa yang dia mau lakukan di sini juga begitu. Terpengaruh ya. Ya, jadi waktu itu terus sampai akhirnya wah ini udah nggak bisa pakai Pulau Gadung. Jadi kita mesti bikin baru sama sekali. Apa mau kelompok kami Salim Group itu membuat kawasan industri Bukit Indah. Nah Bukit Indah itu saya ambil beberapa slot yang kita coba reserve buat kita sendiri. Jadi di situ akhirnya ada bekas pabrik kita di Ancol yang dulunya dipakai sempat awal-awalnya sih sebetulnya untuk Volvo. Terus akhirnya Volvo, terus Nissan juga di situ, tapi akhirnya semuanya pindah juga ke Bukit Indah itu. Ya, kan Hino tumbuh lalu pabriknya harus lebih besar, diusahakan yang di Purwakarta itu Bukit kan. Indah. Bukit Indah ya. Ya, itu momentum bangunnya seingat saya kita ngadepin Krismon 97-98 kan. Kalau nggak salah sih 95-96. 96 itu kita mulai bangun yang namanya Purwakarta. Kita besarkan. Supaya ini bisa menjadi, ya artinya menjadi proper truck factory lah waktu itu. Tapi apa mau kejadian 97-98. Nah 97-98 kita tahu-tahu kita krisis moneter yang kita ini babak belur terus terang sebagai pengusaha nasional ya. Karena tahu-tahu ya waktu itu dolar masih misalnya di bawah berapa? 3.000-4.000 rupiah. 2.000 tadinya terus. Iya 2.000 lebih kan. Udah sempat jadi 10.000. Iya. Jadi yang namanya utang-utang kita itu sebenarnya kena kita mesti bayar 4 kali semua. Ya bangkrut lah kita. Betul. Dan itu bukannya cuma Hino aja. Tapi semua ya, perusahaan Suzuki ya? juga kena, lalu pabrik kita bikin transmisi kena, pabrik
misalnya karpet buat bus segala macam itu juga kena. Jadi untuk otomotif kita ada kira-kira sih bangsa 8 sampai 10 pabrik itu. Yang akhirnya kita hancur-hancuran lah.